Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini mudahkan kita untuk hadir di masjid dalam rangka untuk thalabul ilm, ya. Dan ini sudah yang keberapa kali Pak Takmir pengajiannya ini? Berapa tahun? Tak terhitung. Ya, karena tidak dihitung, ya. Sejak habis Covid. Sebelum Covid kayaknya juga sudah, ya. Sudah, berarti lama sudah, ya. Ya, mudah-mudahan pengajian ini tetap berlanjut. Ya, ini yang keberapa kali, lama sudah, ya. Dan perlu berlanjut sampai kapan pengajian kita berlanjut kebersamaan kita? Seterusnya itu berarti sampai surga, ya. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita di sini itu nanti terus sampai kita bertemu di surga, karena sudah beberapa dari jamaah kita yang sudah meninggal, ya. Ya, sudah tidak hadir di sini ikut pengajian. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di surga. Nanti kalau ternyata di surga kok ternyata berbeda tempat, misalnya saya di atas, Pak Haji Amin masih di bawah, nanti saya tarik. Atau kebalikannya, ternyata Haji Amin di atas, saya kok malah di bawah, ini Ustadz kok malah di bawah ini. Ini berarti banyak ngomongnya kali, ya. Nah, nanti juga mohon, nanti juga ditarik sehingga nanti bisa berkumpul jadi satu, bisa sesama seorang mukmin bisa nanti saling menolong di surga. Makanya Hasan Al-Basri dulu pernah berkata kepada teman-temannya, dia mengatakan, besok kalau kalian masuk surga ternyata kamu tidak mendapatkan aku bersama kalian, loh, mana ini Hasan Al-Basri kok tidak ada? Padahal dulu di dunia majelis bersama, ngaji bersama, kok tidak ada? Maka kalian minta tolonglah kepada Allah supaya Allah mencari aku, mengembalikan aku bersama-sama kalian. Jadi bisa. Asal apa? Ya, asal kita di dunia ini sering bermajelis bersama, ya, dalam rangka kebaikan, insya Allah nanti kita bisa saling tolong menolong. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit, ya, mari kita bahas bersama, yaitu tentang penyakit. Ya, bukan penyakit fisik, ya. Kalau penyakit fisik ya tentu bukan saya, ya. Itu dokter, ya. Tapi kita akan berbicara penyakit yang sekarang ini banyak melanda,
atau banyak terjangkit penyakit ini, yaitu penyakit hati, ya. Atau istilahnya apa? Penyakit hati yang sehat itu berarti mental health, ya, hati yang sehat. Nah, tapi bukan masalah ria, sombong, iri, ya itu kita sudah paham ya, itu semua juga penyakit-penyakit hati. Tapi ada juga penyakit yang lain, ya, dan ini juga dikatakan sakit mental, hatinya sakit. Misalnya ada orang sudah kaya kecukupan, tetapi dia tidak pernah merasa puas. Sudah kaya tetapi dia masih mungkin korupsi, ya, padahal sudah kaya, apa gunanya korupsi, kan begitu. Sudah kecukupan, bahkan uang sudah banyak, mungkin di rekeningnya sudah berapa miliar, rumahnya juga mungkin tidak 1, 2, ya kan, kendaraannya juga mewah, kebunnya juga luas, tetapi ternyata orang tersebut masih apa? Misalnya kalau jadi pejabat korupsi, atau kalau jadi pedagang dia berbuat curang. Ada enggak orang yang seperti itu korupsi? Banyak atau sedikit? Ya, ada, ya ada. Yang di sini ada enggak pelakunya? Atau korban? Korban, ya. Ya, sampai kemarin itu ya, Masya Allah ya, kita lihat berita-berita itu, ya, besar-besaran korupsinya ya. Jadi itu juga, ya, ini menunjukkan bahwasanya hatinya yang bermasalah. Hatinya bermasalah berarti hatinya tidak sehat, walaupun fisiknya sehat. Fisiknya sehat, tetapi kalau seperti itu berarti hatinya itu yang tidak sehat. Ya. Ada lagi kemarin ada juga di Indonesia itu berita ya, seorang ibu bunuh diri. Bahkan bunuh dirinya satu keluarga. Jadi ibu ini sudah susah, ya, khawatir tidak bisa memberi makan kepada anak-anaknya, maka akhirnya dia bunuh diri. Tapi bunuh dirinya bareng-bareng. Sebelum dia minum racun, anaknya dikasih racun dulu. Tidak kuat ngasih makan. Akhirnya setelah anaknya mati, baru dia minum racun. Ini kenapa berarti? Ya, ini berarti hatinya tidak sehat juga. Karena apa? Himpitan ekonomi, ya. Dan mungkin banyak juga bagi ibu-ibu atau perempuan di sana yang karena alasan ekonomi akhirnya apa? Menjual diri, ya. Ya. Apa istilah sekarang apa namanya? Open BO. Nah, gitu. Iya kan? Itu hanya karena demi apa? Demi uang. Apalagi di Tarakan ini kemarin kan ada ya, anak masih di bawah umur ya, belum balik, perempuan. Itu juga open BO. Ya. Ya. Awalnya itu apa namanya? Coba-coba saja. Tapi setelah sekali ternyata ketagihan. Padahal masih belum dewasa. Ya, ada aplikasi itu ya, aplikasi. Nah, ini juga termasuk apa? Hatinya yang tidak sehat. Karena kalau hati yang sehat, nah nanti akan ada ya, bagaimana kalau hati yang sehat itu nanti seperti apa. Ya, ada lagi perilaku yang sekarang ini juga termasuk sakit mental. Ya, yaitu orang yang suka pamer. Pamer ya. Suka pamer. Apa? Oh, posting ya. Ya bisa posting ya. Punya sesuatu yang baru mahal diposting, ya kan? Ya. Sakit hati juga itu. Sakit itu artinya sehat, tidak sehat. Ya pokoknya bagaimana kalau saya punya barang baru, orang-orang lain itu harus tahu.
Ya, dan dia bangga ketika apa? Bisa pamer. Misalnya beli jam tangan mahal. Beli jam tangan mahal, nanti pakainya itu bajunya di apa? Dilipat terus. Biar apa? Jamnya tidak ketutup, gitu ya. Kepengen orang tuh tahu. Kalau ibu-ibu apa pakai apa? Gelang ya. Nah, ibu gelang. Jadi beli gelang, baru dibelikan gelang, dipakai kemana-mana, ngaji juga dipakai. Ya. Nggak ada apa-apa, garuk-garuk kepala terus ya. Ya. Apa biar orang tuh tahu, ini saya punya gelang kan gitu. Ya. Ya. Gelangnya berapa? Berapa kilo? 5 kilo. Pakai kanan kiri. Jadi seperti barber olahraga. Nah, hal-hal semacam itu termasuk pamer, kepengen orang lain apa yang tahu, ini juga termasuk penyakit hati. Apalagi tadi sekarang ada medsos ya, ada medsos. Posting sesuatu yang pengen orang tuh biar tahu, oh saya punya ini, saya punya ini. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi mungkin kalau orang-orang yang sekarang itu anak-anak muda itu jadi konten kreator ya mungkin ya. Ya, jadi YouTuber dan sebagainya. Nah, itu yang dia posting itu apa? Termasuk ini juga penyakit itu adalah dia kalau dia itu jadi konten kreator tuh yang dia cari itu kesalahan orang lain. Begitu orang lain itu viral langsung dicari kesalahan-kesalahannya. Ya, nggak peduli pokoknya dia karena cepat viral itu mencari kesalahan orang lain ya kan di medsos itu cepat viral. Nah itu juga termasuk penyakit hatinya tidak sehat. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam itu ada satu amalan, ada satu ajaran bagaimana supaya ketika kita menghadapi itu semua hati kita tetap tenang. Ketika tertimpa musibah seperti tadi tidak sampai bunuh diri ya. Ya, maka kalau menghadapi seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan takdir kan ada dua ya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk dan itu kita beriman kepadanya. Nah, ketika kita menghadapi takdir yang buruk, takdir yang tidak kita sukai, takdir yang tidak kita inginkan, maka cukup satu doa saja. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah berarti apa? Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah wa masya'a. Dan kalau Allah mengendaki ya pasti terjadi. Apapun musibah yang menimpa kita, apapun penderitaan yang menimpa kita, itu semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita. Ya. Maka kalau seperti itu, ketika kita sudah yakin paham seperti itu, apapun yang menimpa kita, beratnya seperti apa, ya memang berat ya, ketimpa musibah itu berat. Ya. Musibah. Ya, musibah paling berat apa? Beda-beda ya. Ya, musibah paling berat itu beda-beda. Tapi terkadang kita kena masalah-masalah kecil itu kita tidak bisa tidur juga. Punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan itu terkadang juga tidak bisa tidur. Itu juga apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Masya Allah wa masya'a. Allah yang menghendaki dan kalau menghendaki itu pasti terjadi. Ya. Tidak ya, akhirnya tidak sampai bunuh diri kan? Kenapa? Karena tadi paham itu bahwasanya ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan untuk ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Ya. Dan ujian bagi kita ini mungkin tidak lebih berat dari orang lain. Ya. Dulu tuh pernah saya baca itu di mana? Di Jawa itu ada seorang laki-laki lahir tapi dia tidak punya tangan. Cacat berarti ya. Dia punya kaki saja.
Itu kan berat ya. Ujian seperti itu berat bagi kita. Apalagi yang mengalami itu Pak. Atau mungkin keluarganya sajalah, itu mentalnya bisa down. Nah, dan dia pernah dia itu karena kecewa ya, sampai orang tuanya itu tidak mau ngakui dia anaknya dibuang. Ya, dan dia sendiri akhirnya pernah mencoba untuk bunuh diri 2 kali. Ya, akhirnya kemudian dia sadar. Ya, dia sadar bahwasanya ya justru dengan kelemahan itu dia harus apa? Harus punya kelebihan. Sehingga pernah dipanggil diundang sama Kick Andy itu ya. Nah, di situ tidak punya tangan dia di situ. Ternyata dari situlah kemudian dia mulai ingin saya tidak kalah dengan orang yang normal gitu ya. Akhirnya dengan itu kalau tidak salah hanya dia mulailah pakai baju, masak, bahkan bisa main gitar itu dengan kedua kakinya. Diundang. Nah, itu kan termasuk ujian yang berat ya, mental. Tapi kalau dia paham kepada takdir, dia tidak akan menyerah. Memang yang namanya orang tuh kadang-kadang imannya kuat, ingannya lemah. Dia pernah bunuh diri 2 kali. Ya. Tapi gagal. Terus karena gagal bunuh diri, akhirnya dia kapok untuk bunuh diri. Ya, karena gagal malah sakit kan gitu. Bunuh diri tidak gagal ya. Akhirnya setelah itu dia tidak jadi bunuh diri karena sakit. Nah, itu termasuk apa? Ujian berat. Nah, maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu penyakit hati yang perlu diwaspadai. Kalau penyakit fisik ya, kita punya penyakit fisik, stroke, penyakit gula, itu akan hilang kalau kita mati sudah. Bahkan setelah kita mati, kalau kita tadi bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala karena sakitnya tersebut. Itu kalau penyakit fisik. Maka kalau penyakit fisik sabar. Karena setiap kali sakit itu datang dan dia sabar, itu akan menggugurkan dosa dan mendapatkan pahala. Dan itu nanti akan hilang ketika dia mati. Justru ketika dia mati meninggal dunia, ketika sakit dia sabar, disitulah dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tidak bisa dihitung. Para orang yang sabar. Nah, sabar itu kan karena apa? Karena musibah kan, karena sakit kan, sabar. Nah, itulah peluang untuk mendapatkan pahala. Justru orang yang tidak pernah sakit, sabar mau sabar apa? Tidak pernah sakit, sehat terus, ya. Punya uang terus, mau sabar bagaimana dia? Ya. Nah, maka kalau orang seperti itu bukan sabar, tapi apa? Syukur. Alhamdulillah, Bapak syukur ya. Mudah-mudahan senantiasa bersyukur ya. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian senantiasa bersyukur, akan kami tambah nikmatnya. Oh iya, ini populer ya, populer nama. Ada lagi yang populer, apa namanya? Udin ya, Udin itu populer di mana-mana. Sampai ada lagu ya, ada lagu. Dan dulu ulama-ulama itu juga banyak yang namanya Udin. Taqiyuddin, Sholahuddin, Najmuddin, ya. Apa? Udin. Oh, itu nama bagus itu ya. Sawaluddin, ya. Samsuddin. Nah, tetapi kalau penyakit hati, ya ini penyakit hati. Kalau penyakit hati itu tidak sembuh, bahkan sampai mati, maka begitu mati bukan pahala, justru siksa. Tadi suka pamer, ya kan? Kemudian ketika dia mati, maka bukan sembuh penyakitnya, tapi justru di alam kubur dia akan disiksa karena perbuatan dosa tersebut.
Ya. Termasuk sakit hati itu iri ya, iri dengki. Ya. Ya, tetangganya beli apa? Motor apa namanya? NMX apa? Betul? Apa? Ya, apa itu? Saya tidak tahu ya, tidak punya masalahnya. Saya tidak tahu. Ya, tetangganya beli motor besar seperti itu panas, hanya beli Paramek gitu kan. Nah, ini kan termasuk apa? Termasuk sakit hatinya ini. Jadi ketika orang itu bahagia, orang lain bahagia, orang lain senang, dia malah susah. Nah, ini berarti tandanya hatinya tidak sehat. Maka hati-hati seperti itu. Begitu sebaliknya, ketika lihat tetangganya sedih, susah, kita malah senang. Oh, rasakan, ya, apa? Seperti itu. Nah, ini berarti menunjukkan hati itu tidak sehat. Nah, itu kalau sampai dibawa mati, seperti tadi, bukan malah dia dapat pahala, sakitnya hilang, tapi apa? Dia akan mendapatkan siksa. Ya, maka ini firman Allah Subhanahu wa taala, ada 5 obat ya, 5 obat hati supaya hati kita tadi tetap sehat, mental kita sehat. Ya. Yang pertama adalah yaitu obat hati adalah yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Ya, itu obat hati. Al-Quran itu sifat. Ya, Al-Quran itu salah satu namanya sifat. Sifat itu adalah obat. Kalau kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat penyakit hati tidak akan pernah sembuh dari penyakit-penyakit seperti itu. Sifat. Ya. Termasuk Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu bisa untuk obat. Dulu kalau tidak salah Ibnu Hajar atau siapa, Ibnu Qayyim, dia itu datang pergi ke Mekah dalam keadaan sakit. Sampai di sana ternyata tidak ada dokter, tidak ada obat penyakit fisik ini. Akhirnya kemudian dia ngambil air Zam-Zam. Ini yang nanti dimudahkan untuk pergi haji atau umroh. Yang belum ya, yang belum mudah-mudahan disegerakan ya. Nah, maka kemudian dia itu meminum air Zam-Zam itu dibacakan Al-Fatihah dulu. Air Zam-Zam dibacakan Al-Fatihah, maka kemudian ditiup terus diminum. Dan memang ada hadis ya, bahwasanya air Zam-Zam itu adalah merupakan obat. Obat bagi orang yang meminumnya tergantung apa yang dia inginkan sembuh penyakitnya. Jadi kalau ingin sembuh penyakit tertentu ini, saya ingin sembuh dari penyakit apa namanya demam, doa seperti itu, niatkan baru minum. Karena apa? Apalagi dibacakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu obat. Makanya sembuh akhirnya. Pernah juga ada seorang sahabat sama rombongan datang ke suatu perjalanan kepada satu kaum, mereka minta hidangan makanan karena mereka lapar, tapi tidak dikasih. Akhirnya kemudian qadarullah, pemimpin suku tersebut sakit disengat kalajengking. Tidak ada obatnya. Akhirnya sahabat tadi dipanggil. Ketua kami, kepala suku kami sakit disengat kalajengking. Akhirnya salah seorang sahabat tadi kemudian menyanggupi, betul di situ. Akhirnya dibacakan apa? Surat Al-Fatihah dan sembuh. Terus diberi upah makanan. Maka begitu kembali kepada Rasulullah, sahabat lapor, ya Rasulullah, saya barusan dipanggil oleh orang tersengat kalajengking, kemudian kalajengking, kemudian diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah dan sembuh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang intinya, sejak kapan kau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah obat? Obat. Jadi kalau kita sakit itu yang dahulu obat itu adalah Al-Quran. Baru setelah itu ke dokter atau rumah sakit. Terapi dulu. Maka kalau orang-orang termasuk meruqyah itu termasuk Al-Fatihah ya kan? Diruqyah pakai Al-Fatihah dulu. Karena obat.
Saking Al-Fatihah itu obat yang sangat luar biasa, sampai-sampai kalau kita sholat pun harus baca Al-Fatihah. Itu obat. Berapa kali kita baca Al-Fatihah sehari semalam? Al-Fatihah berapa? Al-Fatihah berapa? Yang kita baca dalam sholat 5 waktu? 15 kali? Hah? 15 atau 17? Nah, 17 itu kalau wajib saja. Kalau tambah sunnahnya bisa lebih. Nah, maka obat yang pertama kali adalah Al-Quran. Kalau kita ingin tenang, hati kita tenang menerima takdir, tenang menghadapi masalah, ingat, obat yang pertama adalah Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, hidup tidak akan tenang. Kemerungsung, tahu kemerungsung? Tidak tahu, apa kemerungsung? Resah. Kalau jauh dari Al-Quran, karena jelas Al-Quran itu diturunkan untuk obat yang tidak akan ditemukan selain di Al-Quran. Maka yang pertama, obat hati yang pertama adalah yaitu dengan Al-Quran. Cara yang pertama dengan membacanya, membaca dulu. Ya, kalau di sini ada yang belum bisa baca Al-Quran, bapak-bapak, ibu sekalian, maka jangan malu untuk belajar sebelum ajal datang, sebelum kematian datang, belajar. Tidak usah malu belajar kepada anaknya, kepada cucunya. Kalau malu di rumah, anak sudah bisa, cucu belajar sama anaknya. Ya. Jangan malu ya, jangan malu karena itu ini obat. Ya, obat. Justru malulah kalau sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran. Malu. Jangan malu untuk belajar, tapi malulah kalau tidak bisa baca Al-Quran. Yang pertama, karena apa? Ya, Al-Quran itu petunjuk. Kemudian yang kedua, setelah membaca, yaitu menghafal. Jadi kalau sudah bisa membaca Al-Quran, menghafal. Tapi kayaknya menghafal cuma anak-anak kita aja, Pak ya. Kita tidak pernah menghafal, ya enggak? Ada yang bapak-bapak di sini masih nambah hafalannya Al-Quran? Tidak ada ya? Sudah merasa merasa pinter. Tidak pernah kita menghafal, nambah hafalan. Sehingga kalau sholat yang dibaca itu saja. Trikul ya. Apa trikul itu? Trikul ya yang ya. Makanya sholatnya cuma itu saja. Sholatnya itu kalau tidak qul huwallah, qul falak, apalagi qul rabbinas. Tambah satu lagi qul kuliah, dan itu pun tidak selesai ya, karena muter-muter terus. Tambah satu lagi inna a'toyna, sudah 5 ini. 5. Itu saja yang dibaca. Kenapa? Ya karena tidak nambah hafalan. Anak aja yang kita suruh, ayo hafalan. Ya. Ya, Imam subuh kena, saya juga kena, Pak. Saya juga belum nambah hafalannya ini. Ustadznya aja tidak nambah, apalagi jamaahnya ya. Nah, setelah menghafal, tadabbur. Tadabbur itu dipahami maknanya. Kemarin di Bulughul Maram karena pernah sampaikan ya, pengajian Bulughul Maram, Rasulullah itu kalau sholat, sahabat itu dengar dadanya itu bergemuruh seperti panci yang mendidih. Ketika sholat, dadanya itu Rasulullah itu bergemuruh. Kenapa? Karena ketika sholat itu nangis sampai dadanya itu bergemuruh, saking nangisnya itu. Kenapa? Memahami apa yang beliau baca. Nah, kita sholat tidak paham kita baca, maka tidak bisa nangis kita. Kenapa? Yang dibaca tidak paham, bagaimana bisa nangis, kan begitu. Karena apa? Karena kita tidak tadabbur. Pentingnya tadabbur Al-Quran ya.
Nah, setelah itu tentunya apa? Tentunya adalah yaitu mengamalkan Al-Quran. Ini ada 5 ya, obat hati ada 5, tapi kayaknya cuma 1 saja ini. Nah, salah satu bukti bahwasanya Al-Quran juga bisa menghilangkan penyakit hati. Bilal bertanya kepada Aslam. Aslam itu pembantunya Umar bin Khattab. Bilal bertanya, bagaimana kalau Umar bin Khattab itu sedang marah? Aslam mengatakan, oh pertanyaanmu sulit, pertanyaanmu susah dijawab. Kenapa? Ya karena kalau aku melihat Umar mau marah, aku sudah lari duluan. Jadi aku tidak tahu kalau Umar marah itu seperti apa. Maka kemudian Bilal mengatakan, tidak. Ra'aitu Umar, aku pernah melihat Umar. Ya. Ketika dia marah, ya, wallahi demi Allah, aku bacakan kepada dia ayat Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Maka summa qara'tu alaihi ba'dal Quran, aku bacakan kepada Umar itu sebagian ayat Al-Quran, fatok to'a ra'sahu, maka kemudian kepalanya itu langsung menunduk, ka'annahu tayrun mazbuh, seolah-olah seperti ayam yang mau disembelih. Itu Umar bin Khattab ketika marah dibacakan ayat Al-Quran. Jadi obat. Nanti kalau istri mau marah, bacakan ayat Al-Quran. Loh kok tidak menunduk kayak Umar bin Khattab ya? Tidak paham artinya kan ya kan? Tidak paham artinya. Atau ketika suami marah, ibu-ibu bacakan Al-Quran di ruqyah ya. Di ruqyah. Nah karena Umar tahu apa yang dibaca, Aslam bertanya, apa yang dibaca kau Bilal ketika Umar marah? Maka Bilal mengatakan, mengutip Al-Quran, ciri penghuni surga. Nah nih, ciri calon penghuni surga apa? Apa namanya? Lupa saya itu, Bu. Wal kadhimina, ya. Wal kadhimina apa? Gimana Pak Haji? Wal kadhiminal ghaidho, yaitu apa? Yaitu orang yang ketika marah itu adalah ketika diingatkan dia tahan amarahnya. Itu calon penghuni surga. Jadi kalau mau marah, istri berbuat masalah, anak berbuat masalah, mau marah, ingat ayat ini. Umar pun langsung apa? Menunduk seperti burung yang mau disembelih. Bayangkan Umar bin Khattab kerasnya seperti apa. Dan kemudian pingsan Umar bin Khattab. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi ciri penghuni surga ketika dia mau marah, diingatkan Al-Quran, dia langsung tunduk. Bisa enggak kita ini? Ya. Enggak jadi marah. Jadi marah. Kemudian wal afina aninas. Dan dia itu memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Tidak mau memaafkan itu kan berarti kan hatinya tidak sehat ya, tidak sehat. Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain itu berarti apa? Hatinya tidak, mentalnya tidak sehat, dendam, ya kan? Sampai dibawa mati, sampai itu nanti diwariskan kepada anak cucunya kan? Pokoknya nanti kalau Lebaran jangan sekali-kali ke rumah Pak Demu, jangan sekali-kali ke rumah, diwariskan permusuhan kepada anak-anaknya. Ya. Padahal apa? Memaafkan manusia itu bisa menjadikan dia masuk surga. Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat kemudian mengatakan, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Datang laki-laki tersebut. Oh ini ternyata. Besoknya lagi yang kedua, Rasulullah mengucapkan kata yang sama. Sebentar lagi datang penduduk surga. Yang datang ternyata orang yang kemarin juga. Sampai 3 kali. Sahabat pun penasaran. Rahasianya apa? Ibadahnya apa? Kok sampai-sampai Rasulullah mengatakan seperti itu? Ditanya ke rumahnya. Nah ini. Tanya. Heran. Apa ibadahmu ya saudara? Ibadahmu apa? Kok sampai seperti itu? Sahabat itu mengatakan, loh kayaknya enggak ada, biasa-biasa saja.
Saya sholat sebagaimana kamu sholat juga. Saya puasa sebagaimana kamu puasa juga. Tidak ada bedanya kayaknya ini. Tidak, pasti ada yang lain. Coba katakan apa amalan yang lain. Dicari-cariin. Oh iya, aku ingat. Ada satu amalan. Amalan apa? Pokoknya setiap malam sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, maafkanlah orang-orang yang telah berbuat salah kepadaku. Semuanya. Setiap mau tidur. Itu yang mengantarkan dia masuk surga. Maka di sini wal afina aninas. Berat atau berat memaafkan orang yang salah? Berat ya. Ya, tapi kalau dengan ayat ini ya sudah. Mudah-mudahan ini ya. Jadi obat penyakit hati yang pertama adalah yaitu Al-Qur'an. Makanya dalam syair di bahasa Jawa kan tombo ati ya, tombo ati iku ono 5 perkara. Itu dilakukan biasanya. Dilakukan. Ya, kalau di yang lain kan tidak dilakukan, tidak hafal. Kalau yang biasa puji-pujian hafal itu. Ya. Sudah waktunya kan? Oh, belum. Masih ada 7 menit. Lanjut atau ya. Jadi itu termasuk apa? Termasuk obat Al-Qur'an itu adalah bagi orang yang mudah tersinggung. Ada orang yang mudah tersinggung? Ya. Itu berarti hatinya tidak sehat. Apa namanya? Merajuk, tersinggung. Ya. Pengajian dari pembukaan sampai salam kena terus, disinggung terus. Nah, itu berarti hatinya tidak sehat. Hatinya tidak sehat. Karena ada jamaah yang protes gitu ke Ustadz. Dia ngisi di suatu pengajian, ya. Setelah pengajian selesai, dia naik motor, di stop sama ibu-ibu. Pak Ustadz, stop dulu. Iya ada Pak. Tadi Pak Ustadz ngaji itu pesanan tuan rumah ya. Loh, kenapa? Ya kok nyinggung saya terus kan gitu. Ya, justru kalau pengajian itu kita kena itu malah bagus. Hati yang sehat justru bagus. Oh ternyata saya salahnya di sini. Oh ternyata saya kekurangannya di sini. Ya, kan kadang-kadang kita pas pengajian kok pas ya gitu ya. Nah, jangan marah sama penceramah. Penceramahnya tuh sudah 1 bulan 2 bulan menyiapkan materi gitu loh. Kok dianggap pesanan kan begitu kan? Nah, maka termasuk ini, termasuk ya bahasa kitanya apa? Baper ya. Mudah tersinggung itu apa? Baper. Ya, jangan mudah tersinggung. Ya, tidak bagus juga mudah tersinggung itu. Kalau bahasa Jawa pemutungan atau apa? Itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Ya. Ya, nanti dalam Al-Qur'an itu surat Al-Isra ayat 82 dan Yunus 57 bahwasanya Al-Qur'an itu obat di situ ya. Al-Isra 82 dan Yunus ayat yang ke-57 dikatakan Al-Qur'an adalah obat. Yang kedua, obat hati yang kedua adalah yaitu sholat tahajud. Sholat apa? Obat. Jadi sholat tahajud itu juga obat. Ya. Ya ayuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqusu minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Salat tahajud itu bagi Nabi itu wajib. Kenapa? Karena Nabi di siang harinya akan mengemban beban yang sangat berat. Maka untuk menopang supaya kuat melaksanakan amanah yang berat itu harus ditopang dengan kekuatan hati. Nah, kekuatan hati, kekuatan mental itu nempanya yaitu dengan sholat tahajud di malam hari. Jadi kalau kita ingin menghadapi masalah-masalah berat di dunia, punya tanggung jawab di dunia, salah satunya biar kuat, tidak mutungan tadi ya, tidak mutung, dikritik langsung mundur, ya kan?
Itu salah satunya adalah dengan apa? Menguatkan hati, mental itu dengan sholat tahajud. Makanya sholat tahajud bagi Nabi adalah wajib. Tapi bagi kita adalah sunnah. Ya kan? Bagi kita sunnah, bukan wajib. Tapi sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kemarin tata cara sholat tahajud sudah kita sampaikan sering ya, ada 4 cara ya. Ya, sholat malam itu ada 4 cara. Ada yang masih ingat? Tata cara 4 tahajud pertama apa? Yang paling ringan. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya witir 3 rakaat. Itu yang paling ringan. Yang kedua, sebelum tidur. Sudah jam 9, 10 mau tidur, wudu dulu, witir 3, minimal 3 rakaat. Yang ketiga, apa? Menjelang sholat subuh sekalian sholat subuh jam 5, bangun setengah 5 atau jam 4 sholat tahajud plus witir. Nanti begitu selesai azan datang. Itu sekalian sholat subuh. Yang terakhir paling utama apa? Bangun tengah malam, kemudian sholat tahajud. Nanti setelah menjelang mau subuh itu tidur dulu sebentar, subuh bangun. Itu yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tata cara sholat tahajud. Kita pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Tidak ada. Ya, kelima ya bangun pas azan subuh. Jadi tidak sempat yang kelima. Nah, masih mending ya. Azan subuh bisa bangun daripada jam 7 baru bangun gitu. Ya, maka Bapak sekalian, yang kedua adalah yaitu sholat malam. Itu sebagai kekuatan. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan mengajarkan atau membebankan kepada kamu yaitu perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu dakwah. Ya, maka mungkin bagi seorang dai, seorang ustadz itu juga jangan sampai sholat malam ditinggalkan. Perkataannya itu kan apa? Seperti Nabi Muhammad SAW. Sudah ya. Isra jam berapa Pak Haji? Ya, sekarang sudah jam 6.21. Sholat Isra itu jam 6.22 ya. Nah, nanti masih ada kesempatan untuk sholat Isra sebelum pulang mungkin sekalian. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.